Kita akan buka firman Tuhan dari 1 Samuel pasal yang pertama. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. 1 Samuel 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Sofim dari pegunungan Efraim. Namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf. Seorang Efraim. Orang ini mempunyai dua istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana persembahkan korban diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Ini cerita tentang satu keluarga, saudara, yang sebenarnya keluarga yang beribadah ke Tuhan, saudara. Dikatakan dari tahun ke tahun mereka bawa korban, penyembahan, mereka berdoa bersama. Memang ini bukan keluarga yang sempurna. Istrinya dua. Loh Pak, apa boleh toh punya istri dua? Kalau ada yang berani punya istri dua, awas ketemu sama saya setelah ibadah. Tak keramasin, tak baptis. Zaman itu masih tradisi di Timur Tengah, masih diizinkan. Tapi setelah firman Tuhan berkata, hendaklah seorang suami punya seorang istri dalam perjanjian baru. Istri punya seorang suami, sejak hari itu hukumnya adalah satu suami dan satu istri. Jadi ini tradisi Timur Tengah pada waktu itu. Nah saudara, ini keluarga yang baik, beribadah. Hari itu mereka sama-sama sekeluarga pergi ke rumah Tuhan beribadah. Tapi tetap di tengah keluarga yang kelihatannya baik itu ada badai. Badai tidak usah diundang. Badai akan datang dengan sendirinya. Kita nggak pernah tahu badai apa yang akan datang. Ada orang mungkin yang kaya, yang punya duit. Rumah tangganya baik, semua oke. Badainya sakit penyakit, saudara. Mungkin ada orang yang sehat, yang punya uang. Badainya di mana? Keluarga. Ada masalah keributan di keluarga. Ada yang keluarganya baik, ada yang sehat, badainya di keuangan. Badai bisa datang kapan saja dalam berbagai bentuk. Tapi kalau engkau bisa berharap pada Tuhan, percaya pada Dia, setiap badai dalam kehidupan kita bisa dilalukan Tuhan. Amin. Bisa dilewatkan. Hari itu kita baca, ada badai yang besar yang dialami oleh Hana. Sebab Alkitab berkata dia mandul. Dia gak punya anak. Saya percaya tiap kali ada orang menikah selalu punya harapan punya anak. Memang hari-hari ini rada aneh, saudara. Orang menikah pengen child free. Apa itu Pak? Gak pengen punya anak. Anak ngerepotin. Singapura, kemudian Jepang, Korea. Hari-hari ini mereka ada masalah besar. Jumlah kelahiran menurun. Dan hari ini yang banyak orang-orang tua di negara itu. Bersyukur Indonesia masih suka melahirkan. Contoh depan ini masih ada anak kecil. Aman. Ya kan? Tapi di Singapura orang mau menikah dan pengen punya anak. Lu kenapa? Repot. Di Jepang gak mau punya anak. Repot. Ngomong gini, percuma punya anak. Lu kenapa kok percuma? Anak kecil dibesar ke. Biaya banyak. Disekolahkan. Beli susu, beli semua kebutuhan bayi, ya kan? Udah besar, setelah besar menikah, diambil orang. Orang tuh udah diurusi. Lah ngapain punya anak? Kalau akhirnya masa tuanya harus berjuang sendiri untuk bisa bertahan hidup. Lebih baik kerja keras. Uangnya buat apa? Senang-senang berdua, ya kan? Sebagian ditabung. Kalau sudah tua pensiun, uangnya bisa dipakai. Bunganya buat kehidupan mereka berdua. Gampang toh, tinggal hire suster perawat yang bisa nolong kita. Wong anak-anak juga tidak ngurusin kita. Maka hari-hari ini orang sudah tidak mau punya anak. Untuk
Karena itu jadi masalah. Tapi keluarga ini beda saudara. Masih kuno. Masih tetap pengen punya anak. Dan hari itu Hana gak punya anak saudara. Hal yang sangat menyedihkan buat wanita ini. Dan Alkitab berkata dengan jelas 2 kali. Sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Ayat 5. Ayat 6 diulangi lagi. Tuhan telah menutup kandungannya. Siapa yang membuat Hana mandul? Jelas katakan sama Tuhan. Loh Tuhan kok gini ya? Tuhan kok kayak gini? Harusnya Tuhan kan baik. Kenapa ditutup kandungannya? Jadi dalam cerita ini Hana tidak salah. Bukan karena kutuk keturunan. Bukan karena dia berdosa. Bukan. Jelas 2 kali sampai diomongin. Tuhan menutup kandungannya. Mengapa? Nah, itu pertanyaannya. Mengapa ditutup? Kenapa? Alkitab tidak menjawab kenapa. Kadang-kadang kita punya persoalan masalah. Dan tidak ada jawabannya. Tuhan tidak kasih tahu kenapa terjadi. Kita pengen tahu. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Kalau Tuhan tidak ngomong, orang usah dikarang. Oh karena ini, karena itu enggak. Jelas Tuhan menutup kandungannya. Dan wanita itu dalam sekian waktu, sekian tahun. Hidup dalam sebuah kesedihan dan penderitaan. Sebab Tuhan menutup kandungannya. Alasannya apa? Tidak tahu. Tapi hari itu Tuhan menutup kandungannya. Apakah Hana gak berusaha? Pasti berusaha. Dia mungkin ke tabib. Mungkin belum ada dokter. Ke tabib. Dia mungkin sudah berdoa. Rajin. Tiap tahun seluruh keluarga berdoa di bait Allah. Pasti pokok doa pertama Tuhan beri aku anak. Dari tahun ke tahun. Gagal semua saudara. Semua usaha yang dia kerjakan gagal. Tidak ada jawabannya. Dan kalau gagal, apa yang terjadi saudara? Biasanya nih orang sudah gagal berdoa. Dengan kesusahannya persoalannya. Mau tidak mau timbullah kepahitan. Dan Alkitab ngomong dengan jelas. Hana bitter. Dikatakan dengan hati yang pedih. Hati yang pedih. Bahasa Inggrisnya bitter. Pahit hatinya. Bukan pedih itu hatinya. Pahit perempuan ini. Pahit sama siapa? Yang pertama dengan keadaan yang dihadapi. Kok aku dewean, sendirian, yang lain persoalan. Yang lain kok bisa punya anak, aku kok enggak. Dia enggak bisa berdamai dengan dirinya. Dia kecewa dengan dirinya sendiri. Pahit dengan dirinya sendiri. Ada orang-orang yang pahit dengan dirinya sendiri. Karena keadaan yang kamu alami. Kok nasibku buruk? Kenapa keluargaku seperti ini? Gara-gara ini aku buruk keadaanku. Engkau sedang pahit dengan dirimu. Kok kayak gini aku ya? Tapi yang kedua, Hana pahit dengan Penina. Kenapa? Sebab madunya ini punya anak banyak, saudara. Tidak dijelaskan berapa. Tapi dia punya anak laki-laki, punya anak perempuan. Dan selalu dia membanding-bandingkan aku punya anak, kamu tidak. Dan orang lain ini madunya menyakiti hatinya. 2 kepahitan. Dengan dirinya sendiri, keadaannya. Dengan orang lain yang menghina merendahkan dia. Tapi yang ketiga, Hana juga pahit dengan Tuhan. Sudah doa, kok gak dijawab? Apakah hari ini saudara sudah berdoa buat pergumulanmu? Dan belum dijawab? Bagaimana hatimu? Pahit ya? Untuk kita ngaku pahit, susah saudara. Sebab kita sangat benci dengan kata itu. Kepahitan, rasanya itu kayak kotoran yang besar. Kita enggak ada kepahitan. Enggak kepahitan, kita enggak. Dan kita seringkali tidak mau mengakui bahwa kita ini pahit, saudara. Ketika kau tidak mengaku engkau pahit, disitulah engkau tidak bisa disembuhkan. Tapi buat kita terlalu gengsi untuk ngomong aku pahit. Padahal engkau dilukai dengan keadaanmu, dilukai dengan orang lain. Dan mungkin engkau merasa Tuhan melukai kamu. Dan kau berkata, aku tidak apa-apa kok, aku baik-baik saja. Ketika kau merasa baik-baik saja, Tuhan tidak bisa menyembuhkan engkau. Sampai kau berkata, Tuhan, aku ini pahit Tuhan. Malu toh Pak.
Sudah ikut persekutuan TRC lagi. Pendetanya yang datang hebat-hebat. Luar biasa. Dia ngomongin apa? Yo gengsi toh. Tapi kerendahan hati mengakui keadaan. Itu yang menyembuhkan, memulihkan kita. Saya pulang dari Kamboja. 4 hari saya doa keliling. Doling Kamboja. Karena Tuhan ngomong, doakan bangsa ini. Kalau kegerakan besar terjadi, kamu harus ikut di dalamnya. Untuk lawatan besar. Ikut di Kamboja. Makanya saya berdoa doling. Bukan cuma doling. Saya keliling dari tempat kamu ke kampung. Dari gereja kecil. Doain pendetanya. Saya bersyukur oleh anugerah Tuhan bisa ketemu hamba-hamba Tuhan di sana. Gak khotbah saya. Cuman untuk pendeta, cuman ngomong, mendoakan mereka. Ngasih persembahan. Saya pergi tak tinggal. Mungkin mereka heran. Ini kenapa toh? Orang Indonesia, pendeta ini aneh. Datang mendoakan pendeta, ngasih duit pergi. Pindah kota lain. Sampai sana ketemu pendeta satu gereja kecil. Mendoakan semua. Ngasih duit, pergi lagi. Loh, nabur saudara. Setiap kota yang bisa dikunjungi yang kita kenal. Ada gereja-gereja. Kami tanamkan patok rohani. Bukan cuma patok saudara. Tapi kami tanam uang di sana. Kami berikan barang buat orang-orang sekitarnya. Kasih makanan, kasih ini. Dan kami keliling di kota itu. Sampai satu negara dikelilingi. Kami percaya Tuhan akan kerja di bangsa itu. Khusus yang lainnya anak-anak. Ketemu anak-anak kecil. Karena saya sempat khotbah di anak-anak yang sekolah minggu. Anak-anak kampung. Dan kebaktian tidak di rumah. Di pinggir jalan. Pokoknya kumpul bus. Dapat 50, lumayan tau ya. Kemeng. Artinya anak-anak ya kan. Boso Kamboja. Kemeng. Artinya anak-anak. Kumpul lah mereka kemeng ini. Kumpul. Ketika kumpul saya cerita tentang domba yang sesat, yang 1 ekor itu. Dan tak tanyai, siapa di sini yang kayak domba sesat? Yang kamu masih suka mencuri uang orang tuamu? Angkat tangan nih. Siapa di sini yang suka melawan orang tua? Angkat tangan. Siapa di sini yang suka berkelahi? Angkat tangan. Loh, angkat tangan tanpa merasa berdosa loh. Angkat tangan. Orang tua yang ketawa-ketawa. Orang tua yang di sekitarnya mereka. Yang lihat ketawa-ketawa. Kok ini anak cek polose ya? Ditanyai siapa yang mencuri, angkat tangan nih. Yang sama orang tua melawan, kurang ajar, angkat tangan. Loh, hampir semua berbuat itu saudara. Di situ saudara saya belajar, Tuhan luar biasa ya. Anak-anak kecil ini berani mengakui. Di depan orang semua loh. Aku mencuri kok. Aku ini kurang ajar sama orang tua. Aku salah. Justru orang model gitu saudara. Yang cepat diberesin Tuhan. Tapi kalau kita berkata, enggak pahit kok. Enggak pahit. Kau sembunyikan semakin sukar. Itulah kenapa Tuhan berkata, yang mewarisi kerajaan surga, anak-anak kecil. Kenapa? Hati mereka gampang diubah Tuhan. Gampang bertobat. Dan gampang mengakui. Aku salah, aku pahit, aku jelek. Hana, dia punya 3 kepahitan yang saya tahu tidak gampang untuk diselesaikan. Ketika orang hatinya pahit, apalagi kepada Tuhan, doa belum dijawab. Apa yang dia buat kalau orang pahit hatinya? Biasanya mundur 1 langkah. Ya, kalau kamu udah berdoa, mulai mundur. Persekutuan gak datang. Baca Alkitab berkurang. Mulai mundur selangkah. Waktu kau mundur punya persoalan dan kau mundur selangkah. Bukannya tambah enteng persoalannya saudara. Tambah berat. Ya kan? Karena hatimu gak tertolong. Engkau menjauh dari dia, mundur selangkah. Akibatnya apa? Masalah makin banyak. Waktu makin banyak, hatimu makin pahit. Waktu pahit, mundur 1 langkah lagi. Makin banyak kecewanya, makin nambah persoalannya. Hatimu tambah pahit lagi. Dan engkau sedang mencemplungkan dirimu, masukkan dirimu dalam lingkaran setan. Yang isinya bagus kata itu lingkaran setan. Betul. Kalau orang jauh dari Tuhan kau masuk ke lingkaran setan. Bukan lingkaran Tuhan loh. Lingkaran setan. Makin bublek persoalannya. Ruwet. Makin mundur dari Tuhan. Makin banyak persoalan. Makin pahit. Makin mundur. Makin kecewa. Makin pahit. Dan hidupmu cuma muter. Gak kemana-mana. Cuma urusannya lingkaran setan. Muternya.
Tapi perempuan ini lain saudara. Yang namanya Hana ini. Di tengah dia doa, dia bergumul, belum dijawab doanya. Dia ambil apa? Satu langkah lebih dekat kepada Tuhan. Amin. Kalau engkau punya persoalan, punya tantangan, jangan mundur. Harusnya kau ambil satu langkah lebih dekat kepada Tuhan. Tuhan, buat aku lebih dekat kepadamu. Karena aku tahu persoalan ini tidak boleh menghalangi antara aku dengan engkau Tuhan. Biar aku makin mepet engkau Tuhan, makin dekat dengan engkau. Dan aku tahu kalau aku mepet engkau Tuhan terus makin dekat dengan engkau. Kau akan tolong aku dan buat keajaiban. Dan perempuan ini dia mepet Tuhan di tengah semua keadaan yang berat. Yang sukar, dia mepet Tuhan. Alkitab nulis kok saudara. Alkitab nulis ayat yang ke-9 dan 10 maaf. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Pedih. Ini loh, hati pedih dalam bahasa Inggris saya baca Alkitab Inggris. Pahit. Dengan hati yang pahit tetap berdoa saudara. Kok bisa? Dia melawan perasaannya. Dia melawan keinginannya. Dia melawan hatinya yang pahit. Kok gak urusan? Aku mau ketemu dia. Aku mau alami dia. Walaupun dia mesti nangis terseduh-seduh. Nangis dengan keras. Kenapa? Berat keadaanku. Gak gampang keadaanku. Dia nangis. Di tengah dia nangis, dia bernasar. Ayat 11. Tuhan semesta alam, jika engkau sungguh memperhatikan sengsara hambamu dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tapi memberikan kepada hambamu ini seorang laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya. Pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Dia doa, tapi doanya hari itu berbeda saudara. Dari tahun ke tahun doanya kasih anak Tuhan. Buat aku, buat aku, buat aku. Hana orang yang pahit semua. Aku. Kamu harus ngerti aku. Kamu harus tolong aku. Harus ngerti aku. Aku semua. Aku senternya. Tahun itu dia ubah doanya. Tuhan kalau sampai aku punya anak. Bukan untuk aku. Aku berikan kepadamu Tuhan. Lo betul masih minta anak lo saudara. Tapi dia ubah fokusnya. Kalau aku beri anak buat engkau Tuhan. Buat engkau. Dan itu bukan sekedar di mulut. Di hati. Buat engkau Tuhan. Tak persembahkan kepadamu. Senternya diri sendiri. Berubah. Senternya engkau Tuhan. Tidak urusan dengan diriku. Engkau hari ini senternya. Tiap kali engkau berani berkata untuk engkau Tuhan. Demi engkau. Betul kau diberkati untuk engkau. Betul dikasih anak nanti untuk engkau. Berubah. Dan tiba-tiba Tuhan di surga tersentuh hatinya. Dan dia berkata, hebat orang ini ya. Aku belum beri apa-apa. Tapi dia rela memberikan itu kepadaku kembali. Aku belum kasih dia anak. Aku belum kasih apa-apa dengan dia. Kenapa dia bisa punya hati seperti ini? Kalau punya anak, persembahkan pada engkau. Melayani engkau Tuhan. Persembahkan. Tuhan tersentuh. Tuhan yang menutup kandungan itu saudara. Ketika dia melihat ada orang model gini. Gak tahan hatinya. Dan dia berkata hari itu, aku akan buka kandungan orang ini. Aku akan buka kandungan orang ini. Kenapa? Ada orang yang tidak urusan dengan dirinya lagi. Untuk engkau Tuhan. Untuk engkau. Tapi itu murni dari hati lo saudara. Gak dibuat-buat di bibir. Dia tidak tipu Tuhan. Sebab Tuhan tahu siapa yang punya hati tulus. Dan siapa yang menipu dia. Dia tahu. Tapi wanita yang dia naikkan. Tuhan buat engkau. Dia katakan apa sih ini? Tuhan. Kalau engkau ingat aku, ingat kepadaku, dan tidak melupakan aku. Biarkan anak itu untuk Tuhan. Kalau engkau ingat aku, ini kata hebat saudara, remember me.
ingat aku. Oh, itu kata tiba-tiba bergema dalam hati saya, saudara. Doanya Hana, remember me, ingat aku Tuhan. Saudara tahu itu kata saya senang kalau ketika Tuhan menjelaskan tentang kata remember me, ingat aku Tuhan. Itu kayak apa saudara? Saya kasih gambaran kayak orang yang lagi antri. Kalau saudara lagi antri di mana aja lah. Di supermarket, saya nggak tahu ada di supermarket, Tegal ada supermarket ya? Ada supermarket ya. Ini bukan desa ya, kota. Ini bukan hutan, kota ada. Tak pikir cuman warung. No. Supermarket, Tegal sudah punya, ada beberapa supermarket. Kalau yang ibu-ibu belanja ke supermarket di antara suami. Pas hari tertentu, awal-awal bulan, ketika gajian semua orang belanja, ya toh, untuk sebulan. Maka tuh keranjang-keranjang penuh. Dan saudara antrian ke-10. Ke-10 antriannya. Di depanmu ibu-ibu semua keranjangnya penuh. Kamu lihat senep hatimu ngerasano. Itu, aduh berapa lama ya. Ini 10-9 di depan nih. Dan dengan keranjang penuh macam-macam. Ini berapa lama. Mau lihat sana juga podo. Sana banyak-banyak semua. Karena awal bulan. Lagi belanja semua. Antrian 10. Nggak enak saudara. Ya kan? Tuhan berkata, kata remember me. Engkau seperti orang yang lagi antri nomor 10. Tapi tiba-tiba antrianmu berubah. Nggak nomor 10. Jadi nomor 1. Enak enggak? Remember me artinya apa? Tuhan pindah engkau dari urutan yang paling belakang. Yang tunggu antrian dijawab doamu. Dia pindah engkau paling depan. Dan kau menjadi prioritas pertama. Kenapa? Ingat aku Tuhan. Ingat aku. Engkau ditaruh di urutan pertama. Prioritas yang Tuhan berikan buat engkau. Untuk didengar dan dijawab. Remember me. Dan tiba-tiba hari itu Tuhan berkata, tahun depan kamu akan punya anak. Dari bertahun-tahun tidak ada ucapan Tuhan apapun. Ditutup kandungannya. Ketika remember me, ingat aku. Dia dipindah di urutan pertama. Saya bilang Tuhan, engkau Tuhan yang ajaib. Kami anak-anakmu ini. Kalau kami diingat Tuhan, kau taruh kami di urutan yang pertama. Amin. Urutan pertama. Sekian tahun lalu saya diminta untuk mimpin tour. Satu keluarga. Ini tour keluarga saudara. Tour keluarga dia ke Eropa, ke Belanda dan ke Israel. Saya disuruh mimpin tour. Ya sudah saya berangkat dengan istri berdua. Karena ini keluarga kaya. Pengusaha. Jadi saya dibeliin tiketnya. Tiket yang bisnis saudara. Ya kan? Karena gengsi nih dia beli tiket biasa. Masuk pendeta ini ganteng-ganteng tuh kok ke tiket biasa ya kan. Dan mereka keluarga kaya ya kan. Dan mereka juga naik bisnis gitu loh. Jadi mesti beli bisnis. Nah jadi saya dibeliin bisnis. Nah hari itu kita boarding di bandara di Belanda di boarding. Apa dipanggil semua. Dan orang mulai antri semua. Panjang. Saya duduk. Ngapain berdiri? Wong kelas bisnis. Nah ketika dipanggil kelas bisnis. Maka saya berdiri. Mulai maju ke arah depan. Paling depan saudara. Dan orang liatin saya gini. Rodok jengkel loh ini. Antri malah nyerobot. Mereka enggak tahu. Nek saya tuh punya kelas bisnis saudara. Loh kenapa enggak tahu? Penampilannya itu biasa. Enggak pakai sepatu sing kelap-kelip tinggi apa. Ini saya lagi pakai sendal, kaosan. Wis bawa gembolan lagi bayangan saudara. Model gitu penampilan bawa gembolan, bawa tas macam-macam. Wis gitu kok kelas bisnis kan secara penampilan enggak masuk akal. Ya memang kita ini enggak mau beli bisnis saudara. Dibeliin. Jadi saya dengan santai baju kaos, apa, gembolan apa gitu maju ke depan. Orang itu, loh ini kok antri. Sampai depan, petugas minta tiketnya, tunjukin. Oh iya, masuk duluan. Nah saudara, orang semua, oh bisnis ternyata. Padahal penampilannya ekonomi. Masuk kelas bisnis. Antrian pertama. Amin. Enak loh saudara. Antrian pertama. Tuhan mau. Dia taruh saudara. Di antrian pertama. Kalau engkau tidak mundur satu langkah. Tapi engkau maju satu langkah. Bagus ya kan? Maju satu langkah. Jangan mundur ketika tantangan persoalan datang. Remember me. Ketika Nabi Nuh di atas kapal.
hujan deras. Dan hari itu dunia banjir. Dia di atas kapal. Selamat saudara. Selamat sih, enak saudara, selamat. Tapi apa yang dialami saudara? Di atas kapal yang tanpa mesin. Kapalnya Abindo tidak ada mesin dulu saudara. Kodok itu tidak ada. Cuma kotak kayu. Dan dia masuk ke dalamnya. Mau kemana? Orang ngerti. Tidak tahu mau kemana. Tergantung gelombang. Tergantung arus. Arus ke kanan, banter ikut ke kanan. Arus kiri ikut ke kiri. Gak bisa ngatur. Nabi Nuh itu orang hebat tuh. Pasrah. Kemana gelombang bawa ya pergi ke sana. Dan mereka, Alkitab berkata, mereka terkatung-katung, terapung-apung. Di banjir besar itu. Gak jelas mau kemana. Ngalamin gak jelas mau kemana. Selamat sih saudara. Jadi orang Kristen. Kenal Tuhan. Selamat puji Tuhan. Terus mau kemana? Orang ngerti. Terapung-apung. Tidak enak loh saudara. Alkitab mencatat. Maka teringatlah Tuhan kepada Nuh. Teringatlah Tuhan kepada Nuh. Dan dia, iya. Aku ingat. Mesakno, kasihan. Terapung-apung tidak jelas. Biarkan malam hari ini. Tuhan juga lihat di tempat berkata, kasihan ya. Terapung-apung tidak jelas mau kemana. Dan tiba-tiba Tuhan berkata, semua mata air berhenti. Hujan berhenti. Dan air surut. Dan tiba-tiba kapal yang tidak jelas itu terdampar di gunung Ararat. Kenapa? Tuhan ingat Nuh. Dia tidak boleh di atas kapal, tidak jelas ini. Harus turun. Airnya kering saudara. Terdampar. Dan disitulah mulai Nuh membuat hidup yang baru. Dia punya perkebunan anggur, punya macam-macam. Tuhan mengingat, maka surut airnya. Tapi satu peristiwa lagi yang hebat Alkitab tulis tentang mengingat. Ketika di atas kayu salib, 3 orang barengan. Tuhan Yesus di tengah, kanan kirinya penjahat. Di Matius 23. Satu dari penjahat berkata, Tuhan ingat aku kalau engkau datang sebagai raja. Yesus noleh berkata, hari ini juga engkau bersama-sama aku di Firdaus. Saudara, dia ngomong apa? Remember me Lord. Ingat aku Tuhan. Ingat aku kalau kau datang sebagai raja. Dan Yesus noleh. Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku. Tuhan hebat ya. Diingat Tuhan itu dahsyat tuh saudara. Cuman ngomong, ingat aku Tuhan, ingat. Dia tidak bertobat, belum bertobat. Cuman ngomong, ingat aku ya Tuhan, ingat aku. Hari ini kamu selamat bersama dengan aku di kerajaanku. Dan hari itu saya tahu, penjahat yang jahat, pembunuh mungkin, pemberontak, macam-macam. Kalau tidak pol jahatnya, tidak disalib. Penjahat kelas kakap. Dengan satu doa dia berkata, remember me. Hari itu urusan beres saudara. Dia masuk Firdaus. Amin. Doa Hana dahsyat. Ingat aku Tuhan. Jangan lupakan aku. Perhatikan aku. Dan di ayat 11 doa yang dinaikkan. Bernasarlah yang katanya Tuhan semesta alam. Dia panggil Tuhan dengan nama apa? Tuhan semesta alam. Tuhan semesta alam bahasa aslinya Jehovah Tsebaot. Siapa itu? Tuhan pencipta semesta. Bukan cuma bumi loh. Pencipta semesta itu Tuhan semesta alam. Planet-planet, matahari, bulan, bintang, bumi. Seluruh isinya diciptakan oleh Jehovah Tsebaot. Tuhan semesta alam. Dan hari itu Hana berkata, aku datang padamu Tuhan semesta alam. Engkau besar dan hebat. Persoalanku kecil. Cuma urusan bayi dalam
kandungan. Kau bisa ciptakan planet-planet. Kau ciptakan seluruh dunia. Kau ciptakan manusia dari tanah liat. Debu tanah. Kau buat. Kau hembusi nafas. Kau bisa buat. Masa bayi di perutku kecil ini kau gak bisa buat. Kau bisa Tuhan. Tiba-tiba saudara. Yang dia lihat persoalannya besar banget. Dan tidak mungkin terselesaikan. Bertahun-tahun gak selesai loh. Dia lihat Tuhan semesta alam yang maha besar. Sanggup mengerjakan. Apalagi cuman yang kecil ini. Dia bisa. Tiba-tiba mata imannya berubah saudara. Dari lihat ini gak bisa hamil. Ini kecil. Bisakah hari ini kau lihat persoalan yang sedang kau hadapi? Kecil Tuhan. Karena kau punya Jehovah Tsebaot. Tuhan semesta alam yang bisa ciptakan semua. Yang ini cuma kecil. Sudah wow, luar biasa. Dia manggilnya bukan Elohim, bukan yang lain loh. Jehovah Tsebaot. Tuhan semesta alam. Tapi kata ini punya dua arti saudara. Dalam bahasa Inggris dikatakan Jehovah Tsebaot. Atau diterjemahkan ke terjemahan lain. The Lord of Heavenly Army. Tuhan yang adalah tentara surga. Heavenly Army. Tuhan yang adalah tentara surga. Jadi dia juga betul pencipta. Tapi kata ini punya makna kedua. Dia sebagai tentara. Tapi bukan sebagai tentara saudara. Tentara surga. Saudara tahu tentara kerjaannya apa saudara? Menjaga. Perang. Ya kan? Tentara bukan ngosek WC saudara. Bukan. Tentara kerjaannya perang. Menjaga perang. Dan dia panggil Tuhan. Engkau adalah tentara buat aku Tuhan. Yang berperang buat aku. Kenapa? Dia minta Tuhan berperang buat dia. Sebab hari itu dia sedang kalah. Hana sedang kalah. Hana sedang gagal. Hana sedang direndahkan. Dia gagal dan dia kalah kok. Dan dia perlu Tuhan, aku gak punya kekuatan lagi. Aku udah pahit. Aku udah sangat menderita. Dan aku perlu hari ini seorang tentara yang perang buat aku. Dan aku udah bisa perang lagi. Sudah gak cukup kekuatan untuk bisa melakukan. Berperanglah buat aku. The Lord of Heavenly Army. Tuhan adalah tentara surga, perang. Dan ketika dia minta tentara surga itu perang. Sebagai tentara, Tuhan hadir buat Hana. Dia berkata, nyingkir, biar aku yang menghadapi semua persoalan dan tantangan dalam hidupmu. The battle is Lord. Peperangan itu milik Tuhan, di tangan Tuhan. Dan hari itu dia datang. Hana, kamu di belakang. Aku yang di depan buat kamu. Wow. Saudara, kalau sampai dia berkata, kamu di belakang. Kamu udah perang terlalu lama, bertahun-tahun. Kau capek dan lelah. Di belakang. Biar aku yang di depan. Perang buat kamu. Sampai kamu menang, Hana. Saudara tahu. The Lord of Heavenly Army. Berdiri buat Hana. Dan dia mengadakan peperangan. Sampai Hana mengalami kemenangan yang luar biasa. Izinkan dia berkata, kamu di belakangku. Biar aku yang perang. Kau akan lihat kemenangan besar. Kemenangan besar. Engkau alami. Amin. Saya mengalami banyak hal. Yang saya ngomong Tuhan. Tidak mampu Tuhan. Tidak sanggup. Berperanglah buat aku. Dan dia hadir. Dan dia bereskan semua. Dengan cara yang luar biasa. Hana sudah lewatin. Dan berhasil. Kalau dia tolong Hana. Apakah dia gak bisa tolong hidup saudara? Dia bisa. Sebab dia Tuhan yang sama. Dia tetap Jehovah Tsebaot. Dia tetap adalah Heavenly Army. Tentara surga. Yang masih mau berperang buat saudara. Sampai hari ini. Karena satu yang dia inginkan. Dia berikan kemenangan buat saudara. Amin. Dia beri kemenangan buat saudara.
Hari itu dia naikkan doanya. Dan Tuhan mengingat dia. Dan Tuhan yang berperang untuk dia. Sampai dia tertolong. Dia tertolong. Hana berdoa. Saudara, bagus ini pelajaran. Saya tuh baca ayat ini, saudara. Waduh, I'm blessed, saya diberkati. Wow Tuhan, wow aku diberkati. Loh, saya yang khotbah, ini khotbah buat saya loh saudara. Saya pertama kali orang yang mengalami, luar biasa Tuhan. Kok kayak gini ya Tuhan, hebat banget. Hana berdoa. Doa itu apa saudara? Doa itu antara engkau dengan Tuhan pribadi. Doa itu ya bukan rombongan 10 orang doa bersama. Nah. Doa yang paling dahsyat. Betul, kita kadang-kadang doa corporate sama-sama ya. Tapi doa itu urusan engkau dengan Tuhan. Pribadi, aku satu dan Tuhan satu. Bagaimana caraku dan styleku, terserah Tuhan ngomong. Pokoknya kamu doa kepada Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Mau ngapain terserah. Sampai apa yang kau lakukan, kau doakan, kau ucapkan, menyentuh hatinya. Gimana stylenya, gayanya, masing-masing. Gak usah ngatur orang. Kudunya nih, kaki dilipat, ini diangkat. Gak usah. Bebas. Hana berdoa hari itu. Datang ke rumah Tuhan. Dia doa. Dan doanya kayak apa saudara? Doa yang kacau banget saudara. Sampai Imam Eli ngamuk loh saudara. Loh, semua orang mungkin hari itu datang doanya sopan banget. Tekuk, lutut, tangan dilipat, terus doa. Ke bait Allah semua tertib. Dan Eli tidak komen apa-apa. Karena semuanya ikut aturan. Sudah ikut seminar doa. Langkah pertama ini, kedua, ketiga. Ya toh, ikut seminar doa. Jadi yang lain tuh tertib. Saudara ngapain lu berdoa sangat tertib. Dan gak ada jawabannya. Hana hari itu, dia doa. Orang Jawa ngomong semrawut dan kacau. Kenapa? Dia tutup mata, qomat kamit. Kita ngomong loh, qomat kamit loh. Sampai mabuk kamu ya, dituduh mabuk loh. Dan sudah qomat kamit, air mata bercucuran. Yang lain tenang. Tidak ada yang kayak dia model doanya. Nangis, berat, tisu. Loh ya pasti kalau saudara nangis keluar ingusnya juga. Ada enggak orang nangis dan keluar ingus? Itu dua-dua ngalir bareng saudara. Dan dia sudah kacau. Wah sudah maskara, mas hasto, mas apa. Kacau semua. Yo pemerah, kacau. Lu kan dilapis semua ya kan? Lu hari itu kacau loh saudara penampilan Hana. Sampai lihat mabuk ini. Loh kalau dia tidak cukup gila doanya. Tidak akan dicurigai mabuk loh saudara. Mabuk ini. Mulut yang ngomong apa. Ngoceh macam-macam doanya. Penampilannya kayak gitu. Mabuk kamu. Perempuan berhenti dari mabukmu kamu. Dihardik loh saudara. Doa itu ya. Gak usah urusan orang lain saudara. Kalau buat engkau dan Tuhan senang. Kerjakan saudara. Dan Tuhan ternyata senang lihat Hana. Sekalipun Imam Eli tidak senang. Saudara doa itu bukan buat menyenangkan orang loh saudara. Urusan kamu dengan Tuhan. Jadi masing-masing kita berdoa dengan style caramu. Bebas. Yang penting targetmu. Doamu menyentuh hatinya. Di tengah dia doa yang seperti itu. Dia mulutnya ngomong apa. Nangis. Kacau keadaannya. Tiba-tiba pesan Tuhan turun. Dan Eli berkata, tahun depan kamu punya anak. Kita harus doa saudara. Dengan stylemu, dengan Tuhanmu. Sampai itu nyentuh hatinya. Dan dia berkata, aku dengarkan doamu. Aku jawab doamu. Dapat pesan Tuhan. Dia akan dijawab doanya. Senang hatinya. Ada pelajaran penting di sini saudara. Perhatikan. Jangan sampai saudara gagal yang satu ini. Eli habis menghardik pemabuk kamu. Berhenti dari mabukmu. Hana digituin kira-kira seneng pak jengkel. Tambah pahit. Urutan tambah banyak. Dengan diri sendiri pahit. Orang lain pahit. Dengan Tuhan pahit. Yang keempat dengan pendeta pahit.
Pendeta Eli. Iki doa loh mas. Malah digetak. Pemabuk kamu. Pendeta tidak peka. Kata perasaan. Gitu. Nah, itu dia. Gitu. Jadi pulang gereja itu bukannya pulih. Tambah emosi, tambah pahit. Dihardik, pemabuk kamu. Tapi saudara dengar ya. Ini perempuan hebat tuh. Banyak orang yang ngeliat sisi itu saudara. Tapi ini orang hebat. Setelah dihardik pemabuk kamu. Orang yang sama, Eli tadi itu loh. Yang gak peka tadi itu loh. Ngomong, tahun depan kamu punya anak. Kalau saudara habis tak hardik, tak maki-maki. Dan dia ngomong, kamu akan diberkati. Pasti kamu ngomongnya, pret. Loh kenapa? Sudah luka. Betul enggak? Betul enggak? Jujur. Habis dimaki, dan aku janji bagus. Lu gak percayalah, ngapain? Pendeta apa, udah peka. Doa aja dikira mabuk. Terus dapat pesan Tuhan. Pesan Tuhan yang berkata, tahun depan kamu punya anak. Pret. Orang bakal tak percaya. Tapi perempuan itu beda hatinya saudara. Habis dihardik, dikasih pesan Tuhan. Alkitab berkata, dia makan, minum, mukanya tidak muram lagi. Wow, dapat pesan Tuhan. Dapat pesan Tuhan. Sekalipun lewat orang model gini, gak urusan. Aku gak lihat orangnya, aku lihat pesan Tuhan. Tuhan bebas. Mau pakai Eli, mau pakai siapa, mau pakai keledai kek, terserah. Gak usah ngatur Tuhan. Biarkan dia bagianmu. Percaya gak? Seandainya Hana gak percaya hari itu. Enggak. Dia tidak pernah punya anak. Tapi respon hatinya bagus. Ya, aku percaya. Dia pegang janji Tuhan. Tahun depan aku punya anak. Berapa kuat kau pegang janjinya dan firmannya. Sekalipun keadaanmu, kenyataannya belum berubah. Bisa gak kau pegang firmannya? Belum berubah. Percaya bisa Tuhan. Belum berubah. Percaya Tuhan. Dan Hana tetap percaya. Dia pulang ke kotanya. Tahun depan punya anak. Ya kalau dia sendirian mungkin. Satu yang diucapkan. Punya anak. Itulah kenapa Alkitab berkata. Renungkanlah firmanku siang dan malam. Firman Tuhan loh. Perkataan Tuhan. Renungkan terus. Dia renungkan, aku punya anak. Aku punya anak. Dia isi hidupnya dengan sebuah keyakinan. Aku punya anak. Dan dia mulai hamil. Ya toh, untuk melahirkan kan 9 bulan saudara. Pas dia hamil, dia terus perkatakan, aku punya anak. Aku punya anak. Belum ada USG hari itu saudara. Ya toh? Jadi dia mesti tunggu waktu. Sampai ini bayi gerak. Ya toh? Umur berapa tuh? 7 bulan ya? 5 bulan. 5 bulan ya? 5 bulan ya toh Ani ya? Saya kan bekas dokter jadi saya tahu 5 bulan. Jadi bisa mulai gerak, nendang, ya kan? Ya, oh anak ini. Pas perutnya mulai gede. Apa ini ya? Bener gak ya? Gitu. Kadang-kadang orang dijawab doanya masih bingung. Kenapa tambah gede perutnya ya? Kenapa ya? Hamil loh saudara. Dia gak nyangka. Tapi itu bayi dia jaga terus. Sampai lahirlah anak itu. Kenapa? Dia pegang janji Tuhan dalam hidup saudara. Kalau dia berjanji, pegang saudara janjinya. Amin. Sampai dari janji berubah jadi kenyataan. Tadi cuma ucapan, kamu akan punya anak. Dia jaga sampai anak itu lahir. Lahirlah siapa? Samuel. Bukan cuma dapat anak loh saudara. Tapi anak yang dia dapat itu saudara. Jadi orang nomor 1 di Israel. Sebab dia adalah hakim dan nabi besar buat orang Israel. Ucapannya bukan cuma anak dok. Saudara, kalau engkau dapat yang dari Tuhan ya. Dia bukan cuma kasih anak. Oh yang penting punya anak. Bodoh diopo terserah. Tidak saudara. Yang dia kasih spesial.
ini anak punya kepekaan nabi di Israel. Tapi yang kedua, dia hakim di Israel. Hakim itu hari itu, hakim-hakim ya, dia kita pakai hakim itu kedudukannya sama dengan raja. Sama. Karena hari itu belum ada raja. Raja pertama Saul, kedua Daud, kemudian turun raja-raja. Sebelumnya yang memerintah Israel siapa? Hakim. Baca kita hakim. Mereka merintah. Samuel salah satu dari hakim itu saudara. Dan dia kedudukannya seperti raja. Walaupun namanya hakim, tapi dia yang memerintah seluruh Israel. Hana melahirkan orang dengan urapan raja dan urapan kenabian. Kenapa? Dia doa dan tidak menyerah. Dia dapat jawaban yang luar biasa. Tuhan kalau ngasih, dahsyat luar biasa. Amin. Dia doa dan anak itu lahir. Pegang janji Tuhan dengan luar biasa. Saya waktu ke Kamboja, saya di antara orang Kamboja asli. Yang saya nggak sengaja kenal, kemudian kami support setiap bulan, ada 2 orang pendeta, ya dia pergi. Dan dia punya kesaksian bagus. Dia cerita, Pastor, dia punya anak umur 1 tahun 3 bulan. Dia bilang ini anak mujizat. Bilang kenapa? 1 tahun yang lalu, anakku ini hampir mati. Karena istriku melahirkan dan gak tahu kenapa, gak tahu ada masalah apa. Bayinya habis lahir langsung masuk ICU. Dan dipasang semua alat di badannya. Jantungnya dipasangi, paru-parunya semua, pokoknya selang saya lihat di fotonya. Masih kecil banget dipasangi semua alat-alat dan selang. Dan dokter berkata, anakmu cuma punya kesempatan hidup 10%. Hari itu dia sedih banget. Tapi dia dapat janji Tuhan bahwa anaknya akan hidup. Ya, lihat anak di ceritaku, lihat anakku Pak. Aduh, udah gak mungkin hidup Pak. Tapi cuma satu yang menguatkan aku. Satu janji Tuhan, anakmu akan hidup. Anakmu akan hidup. Dia pegang itu. Dia ke rumah sakit. Jadi anaknya dirawat 50 hari di rumah sakit saudara. Dengan semua alat-alat. Satu siang dia dikuatkan Tuhan lagi dengan satu perkataan. Anakmu hidup. Dan dia Tuhan aku percaya. Sekalipun masih pakai alat-alat semua di rumah sakit ICU. Dan di hari itu dia ke rumah sakit. Waktu dia besuk anaknya. Dia syok saudara. Sebab semua alarm untuk alat itu bunyi. Wow. Nah dokter tahu ya. Masuk ICU. Kalau kita masuk ICU, saya sering masuk ICU saudara. Lihat jemaat ngunjungin orang-orang sakit. Tit. Itu. Lihat itu jantungnya naik turun. Ya tak? Oksigen. Yang dokter tahu semua itu. Macam-macam itu alat itu. Semua di situ. Nah hari itu saudara. Bukan. Tit. Semangatnya meraung-raung. Buanter. Lu kenapa? Detak jantung kacau. Oksigen semua itu alat bunyi. Dokternya datang. Dia bilang aduh udah gak bisa nolong lagi. Karena semua sudah. Bayimu sudah kritis. Mati. Di tengah kepanikan. Dia dengar suara di dalam hatinya. Lihat oksigen. Dia bingung. Ketika di ruang ICU itu kalau orang dikasih oksigen itu ada tabung yang duduk-duduk gitu saudara. Ya toh, duduk-duduk ya. Yang pernah ngerawat keluarganya duduk-duduk. Dia lihat itu penuh air. Dan selang itu tidak bisa menyalurkan oksigen. Dok, dia cuma teriak, dok, dokter lihat, wah diambil, dibersihkan, dibuang airnya, dipulangkan. Dan tiba-tiba oksigen ngalir lagi. Dan tiba-tiba semua alat yang berhenti. Dan kembali normal. Dit. Anaknya yang udah gawat itu hidup lagi saudara. Hidup lagi. Bisa bernafas normal. Akhir 50 hari keluar dari rumah sakit. Sehat dan hidup sampai hari ini saudara. Dokter ngomong 10%. Yang 90 di tangan Tuhan. Tuhan punya bagian banyak loh saudara. Dokter untuk 10% dok. Tuhan pegang yang 90. Artinya penentunya Tuhan. Bukan rumah sakit. Tuhan yang pegang sisanya. Dan dia berkata, anakmu hidup. Hidup saudara. Dia doa Tuhan, kenapa ya Tuhan? Aku kok mesti ngelewatin semua ini. Ya, seketika dalam perawatan 50 hari itu,
Biayanya mahal banget saudara. Dia pendeta miskin saudara. Sederhana orangnya miskin. Dia bilang, piye bayari. Itu mahal saudara. Untuk bayar rumah sakit di ruang ICU perawatan sekian lama. Dan waktu dia mau bayar, gimana bayarnya? Ada pasien lain dia tanya, gimana kamu bayarnya? Gratis tuh. Kok gratis? Iya, aku punya kartu kayak BPJS saudara. Di Kamboja. Kayak begitu. Pakai kartu ini. Loh, ini kan bayi. Iya, kartu orang tua berlaku untuk anaknya. Nah, aku punya. Dan dia datang ke rumah sakit, dia urus. Aku mau ngurus anakku ini dengan kartu ini. Dan rumah sakit berkata, gak bisa. Harusnya kalau masuk ngasih kartu. Anakmu udah telat, udah sekian waktu di dalam. Tidak bisa. Dia coba lari ke bagian departemen kesehatan. Coba ngurus, gak bisa. Semua ditolak, gak bisa. Hari itu, ketika semua pintu ditutup saudara, gak bisa. Ada satu pintu yang kebuka, pintunya Tuhan. Dia ngomong sama semua jemaatnya yang sekian belas itu. Doa ya, aku ndak bisa bayar rumah sakit, ndak ada uang. Doa. Jemaatnya sederhana, doa sungguh-sungguh. Saat ini berdoa, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Sekian hari kemudian ditelepon dia. Dari rumah sakit, permohonanmu minta bebas biaya dikabulkan. Ini pertama kali, tidak pernah kita buat. Tapi gak tahu kenapa, kalau kita mengabulkan permohonanmu, kamu gak usah bayar. Bebas semuanya. Anugerah selalu menang. Anugerah selalu menang. Kalau kau dapatkan anugerah Tuhan, engkau akan menang. Saya periksa nama Hana. Hana artinya, cari di Google nanti. Hana artinya anugerah. Itu orang kalah dulunya. Dia luka, pahit, kalah. Tapi ending ceritanya, anugerah itu selalu menang. Amin. Dia menang. Bukan cuma punya anak satu tok dia. Tambah 3 laki-laki, 2 perempuan. Anaknya Hana berapa? 6. Termasuk Samuel yang jadi nabi besar dan pemimpin Israel. Dia pasti punya 5 anak lagi. Saya suka. Grace always win. Anugerah selalu menang. Kalau anugerah Tuhan turun dalam hidupmu, kau akan dibuat Tuhan menang. Pak, aku pahit, gak masalah. Anugerahnya turun, dia buat engkau menang. Pak, aku miskin, betul. Anugerah turun, dia akan tolong hidupmu. Pak, aku gagal, anugerah turun. Semua yang gagal diubah jadi keberhasilan. Anugerah itu ajaib saudara. Amin. Dan kita bersyukur Tuhan kita, dia adalah Tuhan yang penuh dengan anugerah. Setiap hari, new grace, new mercy, dia berikan buat kita. Kau perlu apa untuk besok? Dia punya yang baru. Selalu stoknya fresh. Tidak pernah kadaluarsa. Dia punya stok yang baru setiap hari. Seberapa banyak kau perlu anugerah hari ini. Untuk besok, dia punya cadangan sangat banyak. Amin. Apakah engkau mau maju selangkah? Atau engkau mundur dan berakhir dengan pahit dan tidak ada perubahan? Ambillah langkah 1 ke depan. Lebih dekat dengan dia. Dan terimalah anugerahnya. Sebab anugerah selalu menang. Amin.